Ura ditibit dan merumpuk dengan dengan sebuah golongan daripada sahabat Rasulullah. Dikenda Abdullah bin Ubaynya, wahai ya ma'syaral muslimin, taci perhatikan dia kata pakiban yang diu dia kata yang ternyat. Maksud orang safih yang dimaksud di orang munafiknya adalah para sahabat Nabi. Tetapi dengan As-Siddiq berat membenarkan Nabi Muhammad dan katanya orang yang pertama kali dalam Islam dan kata orang yang haban bi sayyidi Bani Adi bin Ka'ab, wahai Umar, katanya adalah pemimpin Bani Adi bin Ka'ab dan gelakab dengan Al-Faruq dan katanya kuat dalam Islam. Kemudian di saat merumpuk dengan Sayyidina Ali, dikundi Abdullah bin Ubay, marhaban bi ibni ammi Rasulillah, selamat datang wahai Sayyidina Ali, katanya merupakan anak daripada paman Rasulullah, katanya sepupu dengan Rasulullah. Tetapi di saat katruk para Abdullah bin Ubaynya kepada sahabat-sahabat Raji, dikundi Abdullah bin Ubaynya, wahai para sahabat lon, nyo kapubut kepada para sahabat Nabi yang pakiban yang lom pubut, diliku tah pujo dan dilikut tahina. Kemudian di saat orang munafiknya kembali kepada syaitan awaknya, yaitu para pemimpin. Tanya kalon ba ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun. Sabit dalam hati mereka itu munafik, itu penyakit. Maka getamah-tamah akan mereka itu oleh Allah nisbah penyakit. Tolong Tengku jelaskan apa itu penyakit. Penyakitnya adalah bila terdapat bak tubuh getanya, maka akan dipelemah tubuh getanya dan akan merasa kepedihan. Bila terdapat bak tubuh dapat dipelemah tubuh. Tema munafik dapat dipelemah tubuh. Bahkan lebih tega awak munafik daripada tanya. Kiban cara cik temanya? Yang maksud penyakit di sini bukan penyakit yang hissi, tapi penyakit yang maknawi. Berarti kalimat al-maradu diitlakkan kepada dua. Yang pertama kepada penyakit hissi, yang kedua kepada penyakit maknawi. Dua boh itlaknya, pekeh bandua itlak awalan ataupun taboh itlak awalan, taboh tu itlak sanin. Taboh itlak awal, taboh itlak sanin. Taboh itlak awalan, taboh itlak sanin. Berarti itlak sanin adalah dengan makna majazi. Nyo menang? Jadi menyogeken ragu yang adalah penyakit yang terjadi majat di sini. Terjadi majat. Roh dalam kategori majat apa? Majat isti'arah. Majat isti'arah. Isti'arah alaqahnya musyabbahah. Pewajah syabbah antara syok dan nifak dengan penyakit badan. Karena bila ragu dan nifak dalam hati awak munafiknya, yang dapat dipelumah tubuh awaknya di saat kebetulan ayat Al-Quran, yang dapat dipelumah hati awaknya, awak munafiknya, sebagaimana terdapat penyakit bak tubuh getanya yang dapat dipelumah tubuh. Tema toh qarinah yang menyatakan bahawa al-maradu lam ayat bukan dengan makna hakiki, yakni penyakit bak anggota badan. Qarinah haji fi qulubihim. Fi qulubihim. Kalimat qulubun jut ke qarinah. Jut tema tapeget qulubun ke qarinah. Sedangkan hati adalah anggota tubuh. Menyonyan tapeget ke qarinah, maka yang terjadi bukanlah qarinah mani'ah, akan tetapi qarinah yang menerangkan
bahawa maksud penyakit inan adalah penyakit anggota tubuh. Kerana orang yang sakit oleh hati adalah anggota tubuh. Menyonyan tak pegat ke karina, maka makna maradun inan penyakit tubuh. Maksud ditinokkan hati tapi barang yang na dalam hati iaitu kemunafikan. Barang yang na dalam hati nyan pi kama jadi lo. Qulubun makna logat ji yang penggunaan dasar ji kepada toy. Qulubun takkan kepada penggunaan dasar makna hakikat, iaitu kepada organ tubuh yang terletak. Penggunaan dasar daripada kalimat qulubun adalah kepada organ tubuh yang terletak pada sebelah kiri dada. Menyojih tak pegat kepada barang yang na di dalam hati nyan pih ka perle kepada karinah. Karinah berhajat kepada karinah. Kerana qarinah di sini adalah maknawi adalah hana mungkin diduk penyakitnya di dalam hati. Hana mungkin diduk penyakit di dalam hati. Mungkin. Bahkan doktor spesialis hati. Maksud penyakit di sini penyakit batin, bukan penyakit zahir. Penyakit batin. Pak tatupu penyakit batin. Penyakit batinnya sebab ji makna yang majadi. Wate takun sakit, lun sakit tak. Tadupa penyakit batin iaitu wate disebut maksud penyakit di sini adalah syakun wa nifaqun, yan penyakit batin. Nyan ka gejak tafsir le tengku mufassir. Pakon gejak tafsir kepada makna majadi menyotekedi hana karinah. Katente gak nyan na karinah yang na tanda-tanda yang menunjuki bahawa maradun bil maknal majazi. Ayatnya perbah ke pegah tentang celaan orang munafik. Celaan bagi orang munafik. Tema ekna sangkut celaan bagi orang munafik menyotekedi yang kecelanya adalah penyakit anggota badan. Hana sangkut yang kenyan yang jid ke karinah. Karinah maknawiyah. Karena di dalam pembahasan adalah tentang mencela orang yang kufur dan munafik. Hana faedah menyo yang gecelanya adalah penyakit badan. Nyo menan ku? Nyo. Isti'arah dengan tinjauan kepada lafaz musta'ar ada kalanya asliyah, ada kalanya tab'iyah. Kalimat maradun peruh dalam isti'arah asliyah atau tab'iyah. Asliyah. Kiban dhabit isti'arah asliyah. Dhabit ji ialah ma jarat fi masdarin aw ismi jamidin. Cideng kubuh mana? Jadi isti'arah asliyahnya berlaku pada masdar ataupun pada isim jamid. Berlaku pada masdar ataupun pada isim jamid. Menyo di dalam kitab As-Sawi, dhabit daripada isti'arah asliyah, lafaz yang dipinjamkan adalah isim jinih, yakni kalimat yang bukan bahagian daripada mushtaq. Nyo mana? Nyo. Tema al-maradu per kalimat Masdar. Masdar naruh dalam bahagian mushtaq. Masdar nyan mushtaq men. Mushtaq men. Tapi kepegah le ulama Kufah, masdar adalah mushtaq dan yang jud ke mushtaq men adalah PA. Pendapat yang kuat ji masdar nyan sebagai mushtaq men. Pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat masdar adalah mushtaq men. Nyo seandai ji tadong rot pendapat ulama Kufah yang mengatakan bahawa masdar adalah mushtaq, maka ba ayatnyo kalimat maradun peruh dalam isti'arah asliyah ataupun tab'iyah. Tab'iyah. Hanya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat. Tengku yang barusan tampil, beliau bernama Tengku Hadiran. Kita akan menyaksikan musabaqah al-thaqafiyah tingkat thanawiyah, yang mana pada malamnya akan tampil dari grup 2. Sembari Dewan Hakim mempersiapkan segala alat tulis dan perkakasnya, dan panitia mempersiapkan segala kebutuhannya, langsung saja kita panggilkan kepada perwakilan tiap-tiap regu untuk menghadap Dewan Hakim untuk mengambil amplop soal dan undian regu. Kepada kepada perwakilan grup kami persilahkan.
Baiklah, berikut ini akan kami bacakan nama-nama dari peserta Musabaqah As-Saqafiyah Sanawiyah dari grup 2 yang akan bermain pada malam hari ini. Kami panggilkan yang menempati meja regu A, Tengku Khairul Rijal bin Afifuddin, Tengku Murtada bin Samidan, Tengku Zikri Febrian bin Muhammad Yusuf Mansur. Kepada saudara-saudara dipersilakan untuk maju ke pentas. Yang menempati meja regu B, Tengku Muhammad Ihsan bin Abdullah, Tengku Muhammad Safwil bin Muhammad Yahya Ibrahim, Tengku Raisul Abrar bin Faisal. Beri tepuk tangannya penonton untuk regu B. Dipersilakan saudara meja regu C untuk Tengku Muhammad Ridha bin Jamaluddin, Tengku Muhammad Zikri bin Tengku Abu Bakar, dan yang ketiga Tengku Nuzul Akbar bin Hasballah Ismail. Kepada saudara-saudara kami persilakan untuk naik ke pentas. Beri tepuk tangan yang meriah penonton. Baiklah, penonton diharap senyap. Pada malam yang berbahagia ini, inilah yang telah tampil di hadapan kita peserta-peserta yang akan berjuang untuk meraih nilai supaya bisa tampil nantinya di malam final. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mulai babak pemerataan, di awal perjumpaan kita minta kepada masing-masing regu ABC untuk memperkenalkan dirinya kepada seluruh hadirin wal hadirat sekalian. Dimulai dari regu A secara berurutan sampai dengan regu C. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun tuan Khairul Rijal, nama Tengku yang belah neun ulun tuan Tengku Zikri Febrian. Adapun nama Tengku yang belah wi ulun tuan Tengku Murtada. Adapun moto kamu pada malam yang berbahagianya, Rabbi yassir wa a'in ya karim, Allahumma malika yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin mantong gue pakai doa perang. Mantong. Iya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Muhammad Ihsan, adapun nabi ulun tuan beliau bernama Tengku Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya penonton untuk regu B. Diteruskan selanjutnya regu C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ulun tuan Muhammad Ridha, kemudian nama tungku yang na belah nun ulun tuan Tungku Nuzul Akbar, dan tungku yang na belah wi ulun tuan yaitu Tungku Zikri Muhammad Zikri. Adapun moto kamu pada malamnya yaitu Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah penonton untuk masing-masing regu A, B, C dan D.
Baik peserta, tanpa berlama-lama lagi gedanyo akan langsung tabacakan soal pemerataan untuk masing-masing regu. Dimohon kepada peserta untuk mendengar dan gesimak beget supaya soal yang ditanyakan tidak gagal fokus dan bisa meraih nilai yang sempurna. Baik. Regu A sepertinya hanya mesubel long, ci tegau dek le. Ya. Kepada Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilahkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembacaan soal kami mulai. Soal yang pertama untuk regu A. Bagaimanakah hay'ah yang disunnahkan bagi laki-laki ketika melakukan rukuk dan sujud? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi orang agam yang disunatkan untuk melakukan waktu sujud, namanya waktu sujud nyan dada geperenggang mecut baik tidih geperenggang dadanya daripada apa. Adapun waktu gerukuk nyan geperenggang jauh daripada apa. Baik gepelempel. Sebentar. Baik, 100 untuk regu A. Diteruskan. Soal yang kedua. Ikhtilaf ulama dalam menafsirkan makna qada dan qadar. Sebutkan dua ta'rif qada saja yang tertulis dalam kitab Kifayatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang pertama ke ta'rif qada iradatullahi ta'ala wa ta'alluquhal azali. Adapun yang kedua ke ta'rif qada ilmullahil azali yata'alluquhu bil ma'lum. Iya, tepat. 100 untuk regu A. Diteruskan. Soal ketiga. Isim yang 5 ada yang di-i'rab dengan harkat, ada pula yang di-i'rab dengan huruf. Sebutkan 4 syarat di-i'rabnya isim yang 5 dengan huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, tak idhafah kepada selain yang mutakallim. Adapun yang kedua, bermufrad dan yang kelima ditasghirkan. Iya, cukup. (75) diberikan untuk regu A. Diteruskan. Soal yang keempat. Amil jazam apabila masuk pada fi'il mufrad yang mudha'af. Jika fi'il mudhari' tersebut berwazan yaf'ilu atau yaf'alu, maka lam fi'il yang sakin itu boleh diberikan dua macam harakat supaya terhindar bertemunya dua sakin. Apa sajakah kedua harakat tersebut dan jelaskan alasannya masing-masing. Ulang waktu tunggu. Amil jazam apabila tersebut berwazan yaf'ilu atau yaf'alu, maka lam fi'il yang sakin itu boleh diberikan dua macam harakat supaya terhindar bertemunya dua sakin. Apa sajakah kedua harakat tersebut
dan jelaskan alasannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Jek tak harkat supaya pu. Iya, mumtaz. 100 untuk ragu A. Diteruskan. Soal kelima. Apabila ditinjau dari segi isti'mal lafaz pada madlulnya, kalam terbagi kepada dua. Sebutkanlah kedua pembahagian tersebut. Siulang Doktor. Apabila ditinjau dari segi isti'mal lafaz pada madlulnya, kalam terbagi kepada dua. Sebutkanlah kedua pembahagian tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Hakikat dan majaz. Iya, 100 untuk ragu A. Dilanjut. Soal yang keenam. Wala bima yudra bimahdud wala mushtarakin minal qarinati khala. Bait ini menjelaskan dua syarat daripada ta'rif. Apakah kedua syarat tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tebak ta'rifnya merupakan ta'rifnya baik dengan lafaz yang ji'uh, baik lafaz yang musyarikat tanpa disertai dengan qarinah. Okey, sebentar. 50 untuk ragu A. Diteruskan. Soal ketujuh. Di antara makniyah, bagaimanakah ta'rifnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allati tuya fiha dzikrul musyabbah bih bi dzikri syai'in min lawadimihi. Iya, cukup. Baik, keputusan Dewan Hakim. Jawaban yang diberikan oleh regu A, mumtaz. 100 untuk regu A. Diteruskan. As-su'alu tsamin. Ma sababu itharati ahli Syam lil mutalabati bidami Uthman? Bismillahirrahmanirrahim. Sababu itharati ahli Syam limutalabati bidami Uthman. Ursila qamis Uthman alladhi qutila fihi ila Syam. Fakana sababan. Sebentar. Baik, 50 untuk ragu A. Beri tepuk tangan penonton. Penonton baik kendu. Beri semangat yang meriah penonton. Okey, diteruskan. Soal ke-9. Sekelompok sahabat datang menyampaikan kegelisahan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, betapa beruntungnya orang kaya. Mereka mendapat pahala yang banyak, mereka salat, puasa. Bagaimana kami bisa bersedekah seperti mereka ya Rasulullah? Lalu baginda Nabi mengajarkan mereka beberapa perkara. Apa sajakah amal yang dianjurkan Rasulullah kepada mereka? Bismillahirrahmanirrahim. Qala awalaysa qad jalallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin sadaqatan wa kulli takbiratin sadaqatan wa kulli tahmidatin sadaqatan wa kulli tahlilatin sadaqatan wa amrin bil ma'rufin sadaqatan wa nahyin 'anil munkarin sadaqatan wa fi budhu'i ahadikum sadaqatan. Soal faraid.
Baik dia kejut tengku. Baik dia kejut-kejut. Tu Dewan Hakim Jimeno. Karena menyolemoh 100 untuk ragu A. Yang tantang kontra tu. Tiplu tang yang tajuk. Jadi untuk soal berikutnya mohon peserta untuk mempersiapkan alat tulis Anda. Karena soal berikut ini adalah soal Wupang. Dipersilakan Dewan Hakim membacakan soal faraid. Soal yang ke-10. Seorang nelayan dinyatakan meninggal dunia setelah bot yang ditungganginya mengalami kebocoran dan tenggelam akibat menabrak terumbu karang. Nelayan tersebut meninggalkan 120 bot penangkap ikan yang menjadi pusaka bagi ahli warisnya. Ia meninggalkan seorang ibu, seorang kakek, 2 anak perempuan, dan 1 orang anak laki-laki. Berapakah jumlah bot yang didapatkan oleh masing-masing anak perempuan nelayan tersebut? Kami ulang. Seorang nelayan dinyatakan meninggal dunia setelah bot yang ditungganginya mengalami kebocoran dan tenggelam di tengah lautan. Nelayan tersebut meninggalkan 120 bot penangkap ikan yang menjadi pusaka bagi ahli warisnya. Ia meninggalkan seorang ibu, seorang kakek, 2 anak perempuan, dan 1 orang anak laki-laki. Berapakah jumlah bot yang didapatkan oleh masing-masing anak perempuan nelayan tersebut? Baik, usai waktu Anda mencari, sekarang dipersilakan untuk menjawab. Regu A. Masing-masing anak perempuan mendapat 40 bot. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. 12 buah bot. Regu C dikurangi 25. Beri tepuk tangannya penonton untuk Regu C. Semangat yang luar biasa, semangat yang menggebu-gebu, tapi soal tidak bisa dijawab dengan benar. Dengan demikian usai sudah soal jatah
dari babak penyisihan untuk regu A. Hasil perolehan nilai sementara waktu regu A 775, regu B masih 0 dan regu C baru gemutang dengan Dewan Hakim sebanyak min 25. Untuk berikutnya kami akan membacakan soal pemerataan untuk regu B. Dimohon peserta untuk bersiap-siap. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilahkan. Soal yang pertama untuk regu B. Salah satu syarat sahnya sembahyang adalah menutup aurat. Karena ada hadis yang menerangkan hal demikian. Bacakan hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Qabulullahu salata khaidin illa bi khimar. Iya, 100 untuk regu B. Beri semangat penonton. Diteruskan. Soal yang kedua. Menurut Maturidiyah, Allah Subhanahu wa taala mengadakan dan masuk dalam bahagian sifat ma'ani berdasarkan pendapat mereka itu. Pandangan ini dibantah oleh kaum Asy'ariyah dengan mempertanyakan apa fungsi daripada takwin sesudah qudrah. Mohon saudara uraikan jawaban Maturidiyah terkait hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya bahawa Allah menciptakan sesuatu ada yang mungkin yang melangsung juga dengan sifat qudrah, hanya perantara ali dengan sifat yang lain. Iya, cukup. Sebentar. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat Al-Maturidi untuk menolak pendapat Asy'ari, iaitu sifat qudrahnya dipemungkin ada yang wujud. Sedangkan sifat takwinnya dipewujud ada yang dipemungkin oleh qudrah. Ya, sebentar. Baik, keputusan Dewan Hakim lagi ditambahkan nilai untuk regu C min 25. Mohon perhatian regu C. Jawaban yang benar atau udah baca soal ini? Coba saudara uraikan jawaban Maturidiyah terkait hal tersebut. Jadi menurut pendapat Asy'ariyah, qudrahnya benarnya sifat, hanali sifat takwin. Menurut Asy'ariyah. Sedangkan menurut Maturidiyah, qudrah duet dengan sifat takwin. Yang ketanya, kiban ci'ul mumkina lil wujud. Sifat qudrah mempersiapkan segala yang mungkin untuk wujud. Nyan pada manzilah suluhi qadim menurut Asy'ariyah. Sedangkan takwinnya dipewujud bil fi'li. Jadi ada tengku jawab tanya memang ada ujungnya na kenong-kenong BO. Kenapa tidak bisa diberikan nilai? Karena jawabannya menyatu. Musabah
ngon awal ji hana terjawab sehingga ada dodo ji walaupun tepeh BO mengampi hanjut tajuk nilai. Dengan demikian keputusan Dewan Hakim tidak bisa diganggu gugat. Untuk selanjutnya kami persilakan Dewan Hakim. Soal yang ketiga. Wa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dhurtijalin ka su'ada wa udad. Dalam bait tersebut disebutkan bahwa isim alam terbagi kepada dua, alam manqul dan alam murtajal. Yang ingin kami tanyakan, bagaimanakah definisi dari alam manqul dan alam murtajal? Bismillahirrahmanirrahim. Nyo pengertian alam manqul ma sabaqa lahu isti'malun fi ghairil alamiyyati. Nyo pengertian alam murtajal ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla alamiyyati fi ghairiha. Iya, 100 untuk ragu B. Dilanjutkan. Soal yang keempat. Sebutkan nama lain fi'il mu'tallam beserta alasannya masing-masing. Nama Bismillahirrahmanirrahim. Nama lain ji nakris li nuqsani la min fi'lihi minal harfi sahihi au minal harakah, dan dinamakan cik dengan zu arba'ah likauni madhihi ala arba'ati ahrufin idza akhbarta an nafsika. Iya, Pada fur atau segera dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li li'anna al-gharda minhu ijadul fi'li min ghairi ikhtisasin bisamanil awwali duna zamani sani. Iya, tepat. 100 untuk ragu B. Kita lanjutkan. Soal keenam. Qadhiyah syartiyah yang munfasilah terbagi 3. Manakah dari 3 tersebut yang sesuai dengan contoh al-jismu imma abyadu wa imma aswadu? Bismillahirrahmanirrahim. Manek jama. Iya, tepat. 100 untuk ragu B. Diteruskan. Soal yang ketujuh. Al-farul maniyah nashibat bifulani. Kalimat apakah yang menjadi musta'ar pada contoh yang kami bacakan tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat sabung. Iya, tepat. 100 lagi untuk ragu B. Dilanjut. As-soal al-thamin. Ulkur arba'ata waqa'atin hiya ahammul waqa'i'il lati hadasas fi ahdi khilafati Ali radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Waqatul Jamal wa waqatul Siffin wa hadithatut tahkim wa waqatul Nahrawan. Iya, tepat lagi. 100 untuk ragu B. Diteruskan. Soal yang ke-9. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sebagai orang yang mendakwakan sesuatu, tidak serta-merta ia dipercaya begitu saja pada dakwaannya, kecuali dengan adanya bayyinah. Coba saudara bacakan matan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Iya, tepat. 100 untuk ragu B. Untuk peserta mohon mempersiapkan alat tulis. Berikut ini akan kami bacakan soal faraid. Dewan Hakim dipersilakan. Soal ke-10. Seorang laki-laki meninggal dunia diduga karena depresi usai mengetahui tim yang didukungnya kalah.
Almarhum meninggalkan beberapa aset kekayaan yang jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Adapun ahli warisnya adalah istri, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki seayah. Berapakah yang menjadi jatah bagi saudara laki-laki seayah? Seorang laki-laki meninggal dunia diduga karena depresi usai mengetahui tim yang didukungnya kalah. Almarhum meninggalkan beberapa aset kekayaan yang jumlahnya mencapai 200 juta rupiah. Adapun ahli warisnya adalah istri, seorang saudara perempuan kandung, dan seorang saudara laki-laki seayah. Berapakah yang menjadi jatah bagi saudara laki-laki seayah? Regu B dipersilakan. Puluh juta. Regu C. 50 juta. Iya, 50 juta membayar hutang Dewan Hakim. Tambahkan 50 juta untuk regu C. Lebih hutang. Gemutang 50, gebayu 50 juta. Get tak kai. Dengan demikian, babak penyisihan untuk regu B telah selesai. Regu B unggul dengan nilai 800, regu A 775, regu C karena kagekoh hutang 0 rupiah. Berikutnya kita akan melanjutkan soal untuk regu C. Dewan Hakim yang membacakan soal. Yang disunnahkan pada wudu adalah siwak, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Rahim, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'in. Iya, 100 untuk regu C. Dilanjutkan. Soal yang kedua. Kalam dan ilmu sama-sama ta'alluq kepada wajib, mustahil dan jaiz. Akan tetapi berbeda pada nama ta'alluqnya. Sebutkan nama dari masing-masing ta'alluq ilmu dan kalam beserta penjelasan dari tiap-tiap. Tunggu ulang tu gol. Kalam dan ilmu sama-sama ta'alluq kepada wajib, mustahil dan jaiz.
Akan tetapi berbeda pada nama ta'alluqnya. Sebutkan nama dari masing-masing ta'alluq, ilmu dan kalam beserta penjelasan dari tiap-tiap. Nama ta'alluq daripada ilminya adalah inkishaf, artinya dengan ilminya Allah Ta'ala kedepa segala atau bunuhnya iaitu jaiz, mungkin dan mustahil. Sedangkan nama ta'alluq daripada kalam adalah dalalah, artinya dengan kalam Allah Ta'ala yang tak faham na yang jaiz buat Allah Ta'ala, na yang mustahil dan na yang wajib. Sebentar. $50 untuk ragu C. Jawapan yang satunya lagi tidak benar. Kita teruskan. Soal yang ketiga. Ayyun mausul mushtara, hukumnya ada yang di-i'rab, ada pula yang dibina. Sebutkan 3 surah. Bismillahirrahmanirrahim. Diidafahkan dan hana disebutkan sadar silatnya. Yang kedua, hana diidafahkan dan hana disebutkan sadar silatnya. Yang kelima, hana diidafahkan disebutkan sadar silatnya. 100 untuk ragu C. Teruskan. Soal yang keempat. Sebutkan 5 contoh fi'il mudhari' mu'tal fa yang telah dibuangkan waw yang tercantum dalam kitab Al-Kailani. Bismillahirrahmanirrahim. Yata'u, yasa'u, yada'u, yada'u, yaqa'u. Iya, tepat lagi. 100 untuk ragu C. Kita teruskan. Soal kelima. Di saat terjadinya ta'arud 2 dalil, sementara salah satu dari keduanya merupakan dalil yang am dan yang satu lagi adalah dalil yang khas, maka ditakhsiskan dalil yang am dengan dalil yang khas. Pertanyaan kami kepada anda, sebutkanlah contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'iyyakum minkum 'ashruna sabiruna yaghlibu mi'ataini. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fima saqatis sama'ul 'ursh, ketakhsis dengan laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Iya, tepat. 50 untuk ragu A. Ragu C, mohon nedengo soal buget. Dewan Hakim dipersilakan. Soal yang keenam. Qadiyah syarutiyah. Ada yang muttasilah dan ada pula yang munfasilah. Bagaimanakah pengertian qadiyah syarutiyah yang munfasilah? Ma aujabat tanafuran bainahuma. Iya, tepat. 100 untuk ragu C. Diteruskan. Soal ketujuh. Apakah wajah tasmiyah penamaan isti'arah murasyahah? Litarsihihi an ba'dil mubalaghati. Okey, cukup.
Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kepekuat istigharah dengan disebutkan mustaqar meh. Sebentar. Regu A diberikan min 25. Yang benar, litarsyihiha ay taqwiyatiha bidhikril mulaim. Buno ada regu C an ba'dil mubalaghah. Yang kejawab oleh regu A hana disebutkan bidhikril mulaim. Dengan demikian regu A diberikan 25 min. Diteruskan. السؤال الثامن في لغة العربية ماذا فعل سيدنا عمر بن الخطاب عندما بلغه انكسار المسلمين في وقعة الجسر الأولى بسم الله الرحمن الرحيم جهز جيوشا أرسلها إلى مسنى بن حارثة. Iya, tepat lagi 100 untuk regu C. Lanjutkan. Soal ke-9. Coba saudara sempurnakan hadis berikut ini. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan. Iya, 100 untuk regu C. Berikutnya soal faraid. Regu C, persiapkan alat tulis Anda. Soal yang ke-10. Saking tajamnya mulut tetangga membuat seorang laki-laki kehilangan nyawa. Beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut. Istri, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang paman. Dengan harta bersih senilai 480 pound sterling. Berapa ponkah yang akan diraup sang paman? Kami ulang. Seorang laki-laki meninggal dunia. Beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut. Istri, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang paman. Dengan harta bersih senilai 480 pound sterling. Berapa ponkah yang akan diraup sang paman?
Ya, Kajut Reguse dipersilakan menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Totuh posterling. Ya, tepat 100 pound sterling. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Telah selesai pembacaan soal di babak pemerataan untuk masing-masing regu. Dan ternyata hasil akhir betis beda-beda tipis. Regu A 800, regu B juga 800, regu C 750. Beda bacut-bacut sapat, nepu beda beberat untuk wate soal rebutan. Dimohon kepada peserta ABC untuk menghidupkan semangatnya. Fokus pada soal yang ditanyakan, jangan terkecoh. Kadang-kadang ada jebakan di depan. Sebelum kita membacakan soal rebutan, kami persilakan sekali lagi kepada masing-masing regu secara berurutan untuk mencoba mikrofon dan bel Anda. Dipersilakan. Ya. Semangat penonton. Semangat penonton. Semangat peserta. Semangat Dewan Hakim. Siap peserta? Peserta harus siap-siap. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilakan. Soal yang pertama, bacakan satu hadis Syaikhain yang menjadi dalil wajibnya membaca Al-Fatihah dalam sembahyang. Regu A. Bismillahirrahmanirrahim. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil. Iya, salah satu regu A. Awal yang bagus pemirsa. Regu A mendapatkan nilai 100. Dilanjutkan. Soal yang kedua. Bagaimanakah cara menjadikan air dua qullah yang terkena najis dan berubah wasafnya? Regu A lagi. Soalnya dapat tahu i yang kena najisnya atau yang mubahnya dengan i yang mutlak. Sebentar. Cina ulang berjelas baca dengku. Baik baga-baga. Lagi yang nekun taknya. Jadi i yang kena najisnya atau i yang kamu mubahnya dapat tahu remah hingga dua kulah dengan i yang mutlak. Dapat tahu remah. Sebentar. Baik, keputusan Dewan Hakim regu A diberikan min 100. Jawaban yang Anda berikan tidak sempurna. Jawaban yang benar, wal katsiru yatuhuru bizawali taghayyurihi binafsihi au bima'in zida alaihi au nuqisa anhu wa kana al-baqi katsiran. Dengan demikian usai sudah soal yang kedua, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang ketiga, sama' dan basar ta'alluq kepada segala yang maujud menurut pendapat yang kuat. Pendapat siapakah? Regu A. Imam Sanusi. Iya, tepat 100 untuk regu A. Diambil lagi 100 yang telah dipotong. Dengan demikian regu A akan bertambah lagi nilai thought. Kita lanjutkan. Soal keempat. Berdasarkan pendapat yang mengatakan berbeza antara asali dan qadim, bagaimanakah? Regu C. Azali adalah yang
nyo qidam nyan maujudun la awwala lahu, kemudian monyo azali nyan maujudu la awwala lahu, baik nyan maujud ataupun hana maujud. Iya. Ragu saya dikurangi. 100. Mohon bersabar. Berdasarkan pendapat yang mengatakan berbeda antara azali dan qadim, bagaimanakah ta'rif qadim? Tidak ditanyakan azali. Terjadi penambahan, dengan demikian dianggap salah. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal yang kelima. Kalimat yang menunjuki kepada amar ada kalanya isim dan ada kalanya fi'il. Adapun tanda yang membedakan antara fi'il amar dan isim fi'il amar yaitu bermakna talab dan boleh masuk nun taukid thaqilah ataupun khafifah. Regu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa madhiyal af'ali bitamyiz wasim bin nuni fi'lal amri in amru fuhim wal amru in lam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayya hal. Iya, 100 untuk regu'ah. 1000 regu A, regu B 800, regu C 650. Soal masih banyak, kita teruskan. Soal ke-6. Isim alam yang masuk al jika dijadikan sebagai mudhaf ataupun munada maka wajib Regu B. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halfa azi'in tunadi au tudhif au jib wa fi ghairihi ma qad hadif. Selamat regu B mendapatkan nilai 100. Beri tepuk tangan yang meriahnya penonton. Kita teruskan. Soal yang ketujuh. Idza jatama'a fihi harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidatin wathani minhuma sakinun sukunan laziman. Regu B. Idgham mumtana'. Regu B dikurangi 100. Yang ditanyakan berapakah jumlah idgham mumtani' pada tasrif fi'il yang mudha'af, fi'il madhi yang mudha'af? Jawabannya 9. Dilanjutkan. Soal ke-8. Terjadinya khilaf ulama tentang huruf yang dibuang pada kalimat mabi'un. Pendapat siapakah yang mengatakan huruf yang dibuang itu ain fi'il? Regu B. Pendapat Imam Sibawahi. Regu B dikurangi lagi 100. Jangan patah semangat, soal masih banyak. Kita lanjutkan. Soal yang ke-9. Hakikat terbagi kepada 3, yaitu lughawiyah, syar'iyah dan urfiyah. Kemudian urfiyah terbagi lagi kepada 2. Apa sajakah? Regu B. Am dan khas. Iya, 100 untuk regu B. Diteruskan. Soal ke-10. Di saat seseorang mengatakan kepada orang lain dengan lafaz uskut, diamlah kamu, berarti orang tersebut melarangnya untuk berbicara. Hal ini sesuai dengan Regu B.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-amru bi syai'in nahyun 'an dhiddi. Iya, 100 untuk Ragube. Kita teruskan. Soal yang ke-11. Sebutkan dua nama lain daripada ta'rif. Ragube. Mu'arraf. Mu'arraf. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'arraf dan qaulun syarih. Sebentar. Ragube dikurangi 100. Perhatikan dengku, mu'arrifun bukan mu'arraf. Beda antara mu'arrif dengan mu'arraf. Mu'arrif ta'rif, mu'arraf dat yang ta'rif. Mu'arraf dan qaulun syarih. Baik penonton, beri semangatnya penonton. Masih tersisa sekitar 8 atau 9 soal lagi. Jangan putus asa. Regu A, regu B dan regu C masih punya kesempatan. Dewan Hakim dipersilakan. Soal ke-12. Qadiyah terbagi dua, syartiyah dan hamliyah. Sebutkan satu bait matam sulam yang menyebutkan. Regu C. Qadiyatun usai. Dikurangi dengan tidak hormat 100. Karena waktu yang diberikan KHB awai mesukring daripada jawaban yang terdengar. 5 detik. Waktu berpikir Anda 5 detik. Hana trip-trip. Menyotrip dah hamdeme. Diteruskan. Soal yang ke-13. Syaribtu minar rawiyah. Ragube. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh daripada mujawarah. Ragube. Ditambahkan nilai 100. Diteruskan Dewan Hakim. Soal ke-14. Ambatar Rabi'ul Baqla termasuk dalam hakikat atau majaskah ucapan ini seandainya diucapkan oleh orang yang jahil ataupun orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Ragube. Hakikat. Iya, 100 untuk Ragube. 1.550 pemirsa. Ya, A dan B bersaing ketat. Regu C jangan mau kalah. Gaskan Dewan Hakim. As-su'alu khamis Penonton, senyap sebentar. Penonton, beri semangatnya penonton. Penonton. Ya, kasama antara regu A dan regu B. Nesele mu baca soal ini. Kajut sengap. Diteruskan Dewan Hakim. Soal yang ke-15. Bainama Sa'dun fi at-tariq balaghahu wafatul Muthanna bin Harith min athari. Regu C. Bismillahirrahmanirrahim. Fatamma Sa'dun jayshan musanna ma'a jayshihi wa sara hatta wasala ila al-Qadisiyah. Iya. Seratus untuk regu C. Tersisa 4 soal lagi. Regu A, regu B, jangan hanya tinggal diam. Dewan Hakim dipersilakan dengan segala hormat. As-su'alus sadis ashar. Man huwa qatala Utsman? Regu B. Hamran bin Sudang. Iya, satu. Tiga soal lagi.
Kepada Dewan Hakim dipersilahkan. Soal yang ke-17. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, sedangkan dosa itu adalah perbuatan yang engkau sembunyikan agar tidak diketahui oleh orang lain. Ini adalah makna dari hadis arba'in yang diriwayat oleh salah seorang sahabat. Siapakah nama sahabat tersebut? Regu B. An-Nawas bin Sam'an. Iya pemirsa, regu B 1200, regu A 1000 masih tetap Inan. Iya penonton, tinggal 2 soal lagi. Penonton, penonton, tinggal 2 soal lagi. Lanjut apa tidak? Takbir. Diteruskan. Soal ke-18. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Coba saudara sebutkan siapakah nama sahabat yang regu C. Abi Sa'id Al-Khudri. Iya, tepat 100 untuk regu C. Anak Sobi semangat lagu. Berikan semangat untuk regu C. Lanjutkan Dewan Hakim. Soal yang ke-19. Istri mendapatkan 1/4 harta warisan apabila si mayit tidak mempunyai anak. Berapakah jatah yang diperoleh oleh suami apabila si mayit tidak mempunyai anak? Regu C. Setengah. Iya, tepat 100 untuk regu C. Tinggal 1 lagi. Dewan Hakim yang membacakan soal dipersilakan. Soal yang terakhir. Siapa sajakah yang menghijab saudara seibu seayah ataupun akhun syaqi? Regu C. Yang pertama Ibu Nun, yang kedua Ibnul Ibni, yang ketiga Abun. Iya, tepat 100 untuk regu C. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah hasil dari pertandingan malam hari ini. Yang memimpin pada nilai tertinggi adalah regu B yang diwakili oleh Tengku Muhammad Ihsan dari Payaro, Tengku Muhammad Safwil dari Batelinteng, dan Tengku Raisul Abrar dari Lamtado dengan skor 1200. Disusul oleh regu A diwakili oleh Tengku Khairul Rijal, Tengku Muhammad Zikri Febrian, dan Tengku Murtada dengan skor 1000. Dan terakhir regu C dengan nilai 950 yang diwakili oleh Tengku Muhammad Zikri, Tengku Muhammad Ridha, dan Tengku Nuzul Akbar. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, nantikan kembali berbagai macam acara pada malam esok, tentunya dengan penampilan-penampilan yang lebih baik dan lebih bagus dan menegangkan. Baik tua nejak neperame, mudah-mudahan gedanyo yang teruh kena neridai oleh Allah, nepemudah langkah gedanyo untuk menuju ke dalam syurganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada seluruh peserta kami persilakan untuk meninggalkan tempat seraya bersalam-salaman. Untuk penampilan malam tengah mantong sama, yaitu musabaqah muhadarah, musabaqah qiraatil kitab tafsir al-Jalalain, musabaqah qiraatil kitab Fathul Qarib, dan musabaqah as-saqafiyah dari grup 2 tajhiziyah. Sampai jumpa di malam esok. Mudah-mudahan Nabi sehat getanyo Bandung. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
petugas yang membersihkan lapangan segera untuk mensterilkan lapangan. Petugas yang membersihkan lapangan untuk segera mempersiapkan lapangan. Tak lah. Wicket.